Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini Sabtu pekan biasa yang pertama kalender liturgi 15 Januari tahun 2022. Bacaan pertama. Inilah orang yang disebut-sebut Tuhan. Inilah Saul yang akan memegang tampuk pemerintahan atas umatnya. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kisi bin Abiel bin Sereor bin Bekorat bin Afia. Ia seorang suku Benyamin, seorang yang berbeda. Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul. Seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya dari bahu ke atas. Kisi ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kisi kepada Saul anaknya, "Ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu." Lalu mereka menjelajah pegunungan Efraim, juga menjelajahi tanah Sahalim. Tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka menjelajah tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika Samuel melihat Saul yang datang minta petunjuk, bersabdalah Tuhan kepada Samuel, "Samuel, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Inilah orang yang akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku." Sementara itu, Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, "Maaf, di mana rumah pelihat itu?" Jawab Samuel kepada Saul, katanya, "Akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu akan makan bersama-sama dengan daku. Besok pagi aku membiarkan engkau pergi dan kemudian aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu." Maka keesokan harinya Samuel mengambil buli-buli berisi minyak. Dituangkannyalah ke atas kepala Saul. Diciumilah dia dan berkata, "Sungguh, Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel. Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus pergi lagi ke pantai Danau Galilea, dan semua orang datang kepadanya. Yesus lalu mengajar mereka. Kemudian ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya.
Waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pernyataan itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Dalam Perjanjian Lama, Yahwe adalah pemimpin Israel. Semua pemimpin bangsa Israel, apapun nama dan bentuknya, selalu memerintah atas nama Yahwe dan dipilih olehnya. Itulah yang terjadi pada Saul, raja pertama orang Israel. Hal ini dikisahkan dalam bacaan pertama hari ini. Saul dianggap layak karena fisiknya bagus dan raut wajahnya menunjukkan hatinya yang tulus. Keberaniannya yang sangat besar yang ditunjukkan dengan mencari hewan gembalaan yang hilang, dan ia mencari Samuel, utusan Allah dan pemimpin Israel. Berarti ia menghargai orang pilihan Yahwe. Ia menghargai sistem. Lewat tangan Samuel, Tuhan mengurapi Saul menjadi raja. Salah satu tugas Saul sebagai pemimpin Israel adalah mencari hewan gembalaan Israel yang hilang atau mencari orang Israel yang tersesat. Pemimpin Israel digelari gembala. Inilah gambaran yang kelak melekat pada Yesus Kristus. Ia adalah gembala yang mencari hewan gembalaan yang hilang. Itulah yang dibuat Yesus pada bacaan Injil yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini. Yesus makan bersama dengan orang berdosa dan memanggil Lewi pemungut cukai untuk mengikutinya. Yesus adalah tabib yang menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan mereka yang berdosa dan disingkirkan dari masyarakat, yang terluka jiwa dan rohnya. Mereka perlu disembuhkan. Itulah pekerjaan Tuhan yang mencintai manusia. Hancurkan dosanya, selamatkan orangnya. Ya Tuhan, tabib ajaib, sembuhkanlah luka-luka hati kami. Semoga kami dapat membantu menobatkan yang berdosa dan tidak menjadi hakim atas mereka. Amin.